Halo Sobat Kece, berjumpa lagi dengan Kak Dian. Kali ini Kak Dian mau membahas topik mengenai tips memaksimalkan hasil belajar. Sobat Kece, adakah di antara kalian yang merasa sudah belajar dengan maksimal, tapi kok rasanya hasil belajarnya kurang maksimal ya? Nah, Sobat Kece tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir, karena kali ini Kak Dian akan membagikan tips bagaimana memaksimalkan hasil belajar. Bagaimana tipsnya? Yuk langsung kita simak. Sobat Kece, memaksimalkan hasil belajar adalah bisa dilakukan dengan belajar efektif. Belajarlah lebih efektif. Carilah cara belajar yang lebih efektif untuk diri kalian. Belajar secara efektif bukan berarti kalian belajar dengan waktu yang lebih lama daripada sebelumnya. Namun, belajar efektif merupakan belajar yang memang sesuai dengan gaya belajar Sobat Kece. Perlu diingat Sobat Kece bahwa gaya belajar itu ada tiga ya. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih ke arah penglihatan, jadi cenderung ke penglihatan. Kemudian yang kedua ada gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang lebih cenderung ke pendengaran. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih cenderung ke sentuhan atau rangsangan sentuh. Nah, dari ketiga gaya belajar ini tinggal Sobat Kece sesuaikan dengan minat dan kemampuan Sobat Kece. Kira-kira Sobat Kece ini belajar efektifnya menggunakan gaya belajar apa gitu ya. Contohnya seperti belajar dengan mencatat hal-hal penting, membuat poin-poin yang penting, atau bisa juga belajar dengan membuat peta konsep, atau bahkan bisa juga belajar dengan mendengarkan lagu. Jadi banyak cara belajar yang bisa Sobat Kecil lakukan agar bisa mendapatkan atau bisa menjalankan belajar yang efektif sehingga hasil belajarnya juga bisa lebih maksimal. Oke. Kemudian tips yang kedua adalah membuat catatan. Mulailah dengan hal-hal kecil untuk membuat belajar kalian lebih bermakna, agar kedepannya kalian mampu untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Catatlah hal-hal penting saat kalian mempelajari suatu materi. Menurut beberapa penelitian, dengan menulis, maka Sobat Kece dapat meningkatkan ingatan lebih baik daripada sekedar membaca. Lalu tips yang ketiga adalah jangan SKS. Apa itu SKS? SKS adalah sistem kebut semalam. Hayo ngaku Sobat Kece, siapa nih yang suka belajar menggunakan sistem kebut semalam? Yang belajarnya cuma semalam aja karena besoknya langsung ujian. Nah, Sobat Kece, belajar dengan metode SKS ini sebenarnya adalah belajar yang tidak efektif. Karena dengan sistem kebut semalam, itu cenderung kita akan tergesa-gesa untuk belajar dan akhirnya materi yang kita pelajari itu hanya masuk ke memori jangka pendek saja. Alias nanti Sobat Kece bisa gampang lupa. Jadi sudah belajar tergesa-gesa, kemudian belajar sampai larut malam, tapi ujung-ujungnya nanti gampang lupa. Jadi, mulai saat ini, bagi Sobat Kece yang masih sering belajar menggunakan sistem SKS, bisa mulai dikurangi ya. Menghindari untuk belajar SKS sangat penting untuk dilakukan. Seperti diketahui bahwa sistem kebut semalam ini justru membuat kita bergadang. Telah diketahui bahwa keseringan begadang dapat membawa dampak dan efek tidak baik bagi tubuh. Sistem SKS justru sangat tidak efektif serta hanya membuat kalian lelah dan cepat lupa. Pada akhirnya, kalian pun tak dapat menjalani ujian secara maksimal. Jadi, agar ujiannya bisa lebih maksimal, agar belajarnya bisa lebih maksimal, dan hasil belajarnya juga maksimal, maka dihindarilah belajar dengan metode SKS ini. Lebih baik belajar sedikit demi sedikit, dicicil, yang penting materi-materi itu bisa masuk dengan baik dan bisa masuk ke memori jangka panjang kalian. Jadi biar tidak gampang lupa dengan materi pelajarannya. Kemudian tips yang keempat adalah perbanyak latihan soal. Perbanyak latihan soal dengan berlatih soal, maka kalian akan mampu membiasakan diri untuk menghadapi soal-soal. Cobalah untuk mengerjakan soal-soal latihan dimulai dari soal yang sederhana terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah bisa, lama-kelamaan bisa naik level ke soal yang lebih sulit.
Kalian pun dapat mencari soal tersebut dari buku ataupun mencari referensi dari internet. Jadi, dengan memperbanyak latihan soal ini bisa membuat sobat kece lebih terbiasa dalam mengerjakan soal. Dari soal yang sederhana maupun nantinya soal-soal yang sulit sekalipun akan mudah untuk sobat kece selesaikan karena sobat kece sudah terbiasa dengan soal-soal tersebut. Kemudian tips yang kelima, tips yang tidak kalah penting adalah istirahat yang cukup. Jadi sobat kece, meskipun sobat kece ingin mendapatkan hasil belajar yang maksimal, sudah berusaha belajar semaksimal mungkin begitu ya, tapi jangan pernah melupakan istirahat sobat-sobat kece. Karena istirahat ini juga hal yang sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Dan kesehatan tubuh itu juga berpengaruh terhadap kualitas pikiran kita, kualitas otak kita. Jadi jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan melupakan kegiatan satu ini yaitu istirahat. Meskipun kalian sangat antusias untuk belajar, namun janganlah lupa beristirahat pada waktunya. Ini pun akan dapat menjaga badan kalian tetap sehat dan fit hingga saat nanti menghadapi ujian. Badan yang fit dapat menciptakan pikiran yang fresh dalam mengerjakan soal apapun. Nah, itu tadi adalah beberapa tips untuk memaksimalkan hasil belajar Sobat Kece. Nah, dari kelima tips ini silakan bisa Sobat Kece lakukan, bisa Sobat Kece terapkan dalam cara belajar Sobat Kece agar nantinya bisa mendapatkan hasil belajar yang lebih maksimal. Oke, selamat mencoba dan jangan lupa menyaksikan video-video yang lainnya. Sampai jumpa.